Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kali ini saya, Bu Nur Hayati, akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 7 pada bab 10, yaitu Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama sholat jamak, yang kedua sholat qashar, yang ketiga sholat jamak qashar, yang keempat syarat sah sholat jamak qashar, dan yang terakhir kita akan membahas hikmah sholat jamak dan qashar. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu. Misalnya, sholat duhur dengan asar dijadikan satu waktu. Bisa dilaksanakan pada waktu duhur atau pada waktu asar. Atau sholat maghrib dengan sholat isya. Bisa dilaksanakan pada waktu maghrib atau bisa dilaksanakan pada waktu isya. Dalam hadis Rasulullah SAW memberikan contoh tentang menjamak sholat. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina as-salataini fi safar akhara dhuhur hatta yadkhula awwalul waqtil asar thumma yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua waktu sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam sholat jamak ada dua, yaitu cara melaksanakannya. Yang pertama, jamak takdim. Jamak yang digabungkan dengan mendahulukan, yaitu menjamak dua waktu sholat yang dilaksanakan di waktu yang awal. Saya ulang, yaitu menjamak dua waktu sholat yang dilaksanakan di waktu yang awal. Seperti duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu duhur, maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Yang kedua, jamak takhir, jamak yang diakhirkan, yaitu menjamak dua sholat yang dilaksanakan di waktu yang akhir. Duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu asar, maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya. Dalam melaksanakan sholat jamak takdim, harus berniat menjamak sholat kedua pada waktu yang pertama. Misalnya, duhur dengan asar dilaksanakan pada waktu duhur, maka kita niatkan duhur maupun asar itu pada waktu yang pertama. Mendahulukan sholat pertama dan berurutan, tidak diselingi perbuatan dan perkataan lain. Setelah selesai sholat duhur, misalnya, kemudian berdiri, kemudian langsung dilaksanakan sholat asar, tanpa kita harus berkata apapun maupun berbuat sesuatu di luar sholat. Kemudian melaksanakan jamak takhir harus berniat sholat jamak takhir, dan kemudian sholat saat waktu yang kedua. Maksudnya waktu yang kedua berarti pada waktu yang terakhir.
Sholat duhur dengan asar pada waktu asar. Sekarang kita lihat bersama sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat ringkas, yaitu meringkas sholat yang jumlah rokaatnya 4 menjadi 2. Sholat apa saja itu? Sholat yang dapat diringkas adalah duhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tansuru minas salati in khiftum an ayyafitinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat An-Nisa ayat 101. Selanjutnya kita akan lihat bersama sholat jamak qashar. Apa itu sholat jamak qashar? Sholat jamak qashar adalah mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas bilangan rokaatnya, baik pada waktu yang awal yaitu jamak takdim maupun pada waktu yang akhir yaitu jamak takhir. Jadi contohnya sholat duhur dengan asar, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau itu di jamak qashar takdim, maka berarti duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat dilaksanakan pada waktu duhur. Seseorang yang diperbolehkan mengerjakan sholat jamak qashar adalah seseorang yang bepergian jauh. Selainnya tidak diperkenankan. Sekarang cara mengerjakan sholat jamak qashar. Yang pertama kita contohkan sholat jamak takdim dengan cara diqashar. Bagaimana caranya? Yaitu kita contohkan yang pertama duhur dan asar. Cara mengerjakannya yaitu sholat duhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duhur dengan bacaan dan gerakannya seperti sholat fardu biasa. Perbedaannya hanya terdapat pada niat. Kemudian kita lihat yang kedua, sholat maghrib dan isya. Bagaimana caranya? Cara mengerjakannya, sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat isya 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu maghrib dengan bacaan dan gerakan seperti sholat maghrib. Jadi sholat maghrib dilaksanakan seperti biasa 3 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat. Yang membedakan hanya pada niatnya. Selanjutnya, sholat jamak takhir dengan cara diqashar. Contohnya adalah sholat duhur dan asar. Cara mengerjakannya yaitu sholat duhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu asar dengan bacaan dan gerakannya seperti sholat fardu pada umumnya. Yang membedakan hanya pada niatnya. Sekarang kita akan lihat bersama syarat sah sholat jamak dan qashar. Yang pertama, apabila kita melakukan perjalanan yang jauh dengan jarak minimal 80,64 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan maksiat. Contohnya seperti melaksanakan ibadah haji, umroh, berjihad, mencari ilmu, dan bersilaturahmi. Di sini bagi anak-anak, kalau misalnya ada kegiatan study tour, itu termasuk di dalamnya, mencari ilmu.
Yang selanjutnya adalah orang yang sakit. Orang yang sakit ini hanya untuk bisa melaksanakan sholat jamak, tidak bisa mengqashar. Jadi kalau ada orang yang sakit itu hanya bisa sholat jamak, tapi tidak boleh diqashar. Sholat yang diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Materi yang kita bahas adalah hikmah sholat jamak dan qashar. Yang pertama, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan umat Islam. Terbukti sekecil apapun, sedetil apapun, tetap ada aturannya. Tetap diberikan kemudahan oleh Allah. Selanjutnya yang kedua, bahwa sholat jamak dan qashar adalah rukhsah dari Allah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu adalah keringanan. Allah memberikan keringanan pada orang-orang, khususnya adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Kenapa? Karena orang yang dalam perjalanan jauh itu dalam keadaan khawatir. Kalau nanti ada kecelakaan, kalau nanti seperti apa, sampai tujuan apa tidak, dan sebagainya. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Itu namanya rukhsah. Selanjutnya, yang ketiga, pentingnya melaksanakan sholat di dalam kondisi apapun. Anak-anak, dalam keadaan seperti apapun, ternyata kita bisa melaksanakan sholat. Bahkan dalam keadaan sakit yang parah, dalam keadaan perjalanan yang jauh, dalam keadaan apapun kita bisa melaksanakan sholat. Nah, dengan demikian, kalau kita dalam keadaan sehat, maka jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat. Tetap laksanakan sholat. Demikian anak-anak, mudah-mudahan materi yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kemudian untuk materi berikutnya, pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang niat dari sholat jamak qashar dan jamak qashar. Demikian anak-anak, tetap semangat, tetap belajar, dan mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.